Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan, karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres, harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres, wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya, sangat tidak setia. Kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Perpuluhan harus. Dan itu milik Tuhan. Saya kasih contoh lah. Kalau misalnya kamu pinjam uangku 10.000. Lalu kamu tiba-tiba dapat uang banyak, dapat 100.000. Lalu kamu kasih satu-satu. Ini cash, ini des, ini peran. Kamu kasih 10.000. Kamu kasih pun 100.000-nya sama orang. Kalau nggak kamu kasih yang 10.000 sama aku yang kecil itu, belum beres. Aku tetap masih punya masalah sama kamu. Sama dengan Tuhan. Kamu suka memberi pun, kalau bagian Tuhan nggak kamu kembalikan, tetap belum beres. Walaupun utang sama Tuhan cuma 10.000, kamu kasih ke sana 1 juta, ke sini 2 juta, ke sini 1 miliar, yang 10.000 sama Tuhan tetap belum beres. Sekali lagi, adi Tuhan imbang apapun yang kamu kerjakan, nggak bisa diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Dalam sebuah video tadi, sudah sangat biasa seorang pendeta dalam khutbahnya menyampaikan bahwa setiap jemaat wajib membayar 10% dari penghasilan mereka untuk gereja. Angka ini dikenal dengan istilah perpuluhan. Bagi sebagian orang, mungkin hal ini dianggap wajar. Tapi kenyataannya, aturan ini menimbulkan perbincangan hangat di kalangan jemaat sendiri. Ada yang mengaku sanggup, namun banyak pula yang merasa terbebani. Perpuluhan diklaim sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Namun, ketika dilihat dari sisi lain, aturan ini sering menimbulkan dilema bagi jemaatnya sendiri. Aman ya, giliran minta perpuluhan, tiap khotbah diomongin, dikasih tahu ini akan membantu pekerjaan rumah Tuhan, membantu para jemaat, membantu membangun gereja. Giliran jemaat kesulitan ekonomi, pengurus dan pendetanya ngomong, nanti kita bantu dalam doa ya, sabar ya Bu. Aman ya, banyak banget yang DM gue, Bang, terima kasih sudah menyuarakan suara orang Kristen tentang gereja. Domba munafik gue kasih tahu nih, buat para pendeta yang namanya khotbah itu pelayanan, jangan baru ditelepon langsung lu kasih red card, lu pikir lu Delon Idol. Pantesan jemaat lu gitu-gitu aja, sedangkan lu tiap bulan nambah mobil. Ingat, perpuluhan itu buat jemaat, bukan buat beli skincare istri lu. Dan buat gereja-gereja, apapun sinodenya, kok bisa satu wilayah ada 3 gereja. Tuhan nyuruh kita menyebarkan firman Tuhan, bukan rebutan jemaat. Dan buat kalian nih jemaat-jemaat yang sudah bergereja di satu tempat yang lama banget, ingat kalian tuh bukan senior, itu gereja bukan kampus. Kok bisa-bisanya ada jemaat baru nih, rambutnya pirang, tatoan, langsung lo gibahin. Lu pikir tempat aman untuk gibah itu adalah gereja? Kagak. Dengerin ini video gue baik-baik. Jangan baper, masa minoritas baper? Yang masih nggak percaya ya, pendeta tuh suka kode-kode waktu lagi kebaktian. Nih, kalian baca ini di atas ya. Pendeta tuh banyak yang begitu, banyak sekali. Kalian tuh jangan menutup mata. Ya, kalau mereka itu suka kode-kode, apalagi uang perpuluhan yang segitu doang. Ini loh kode-kode langsung. Ya, aku tuh punya banyak orang-orang dekat aku tuh dari kalangan gereja semua. Bahkan aku dulu tuh kecil itu aku hidup di gereja. Ya, aku tinggal di pastori. Aku tahu kayak apa dalamnya, gitu. Bahkan gereja-gereja di Surabaya itu banyak yang pecah. Tahu gereja Betani, itu pecah kongsi sama anaknya, ribut. Tahu nggak? Ribut sama anaknya, rebutan gereja. Banyak yang begitu, gitu loh. Jadi jangan nutup mata lah. Kejadian begini tuh ada, nggak bohong. Surat terbuka ya buat
gembala sidang gereja-gereja Protestan ya, yang ada di Indonesia, mau yang Pantai Kosta, yang GBI, GKI, semua apapun itu yang kalian Protestan, itu uang perpuluhan itu milik Tuhan ya, bukan untuk milik pribadi kalian. Jadi jangan dipakai untuk biaya anak istri kalian jalan-jalan, beli jam mewah segala macam. Jangan pakai begituan. Terus kalau di gereja itu jangan suka ya kode-kode ke jemaat ya. Kode-kode saya lagi ada butuh ini, lagi ada butuh itu. Jemaat itu nggak butuh digituin, mereka juga susah. Kalian itu udah jadi gembala sidang, itu harusnya kalian itu hidupnya lebih santai, lebih berserah kepada Tuhan. Bukan kalian minta-minta ke jemaat dengan cara begitu. Terus perpuluhan itu juga jangan dipakai buat sendiri ya. Itu bukan buat kalian ya. Itu buat Tuhan, buat bangun gereja, buat penuhin itu kebutuhan para full timer kalian yang di sana. Kasihan mereka, anak istrinya aja makanya susah. Ya, gaji full timer juga sedikit, nggak gede. Kenapa aku tahu? Ya karena aku tahu aja. Ya. Tolong di-tag semua ini gereja-gereja yang gembala sidangnya suka kelihatan mewah di mana-mana. Nggak pantas begitu. Tahu nggak? Semua gereja ada perpuluhan. Perpuluhan itu apa sih? Itu manipulasi dari kitab Maleakhi untuk menarik pajak dari umat. Kalau mau minta uang, minta saja, jangan pakai ayat Alkitab untuk cari uang, begitu. Yesus dan para rasul tidak pernah pakai perpuluhan. Paulus menganjurkan persembahan. Buang itu perpuluhan. Kamu disclaimer ya buat kaum Kristen semuanya, kalau misalnya aku salah. Gimana? Jadi kalau misalnya di Kristen itu punya gereja itu biasanya menguntungkan, bisnis yang menguntungkan punya gereja, karena itu benarnya kan nggak salah kan? Benar. Buat Ya. pajak, tax Ya. planning. Oh. Iya, terus habis itu punya Itu udah pasti. ada Udah persembahan, tahu ada real perpuluhan. Heeh. Orang perpuluhan tuh bisa kan 10%. Aku nggak tahu hukumnya ya, tapi kayaknya 10% dari penghasilan, setauku. Oke. Terus itu kan lumayan banyak kan? Ya. Kalau misalnya Laundry, semakin laundry. banyak jemaat di sana, makanya semakin kaya kayak gitu. Ya, Nah, ya. ini market orang-orang yang ya mau cari Tuhan ya ke gereja pasti. Ya. Paham nggak maksudku? Betul, Beda paham, sama yang paham. kalian cerita itu kan Ya. lebih ke arah ke Paham. jual sertifikat Kalau surga. Itu kan tadi langsung- iya langsung Ya, yang kayak ekstrim, Ya. kayak nggak make sense gitu loh. Kalau misalnya ini kan masih make sense. Betul. Kalau kita lihat dari sisi ajaran Islam, kewajiban memberi sebagian harta itu memang ada. Namun, Islam menetapkan syarat yang jelas. Hanya bagi yang mampu dengan kadar tertentu dan untuk tujuan yang sudah ditetapkan, seperti membantu fakir miskin, membebaskan orang yang terlilit utang, atau kepentingan umat yang benar-benar membutuhkan. Zakat misalnya hanya diwajibkan kepada mereka yang hartanya sudah mencapai nisab dan tersimpan selama setahun. Besarannya pun sudah pasti, 2,5% dari harta tertentu, bukan sampai 10% dari seluruh penghasilan bulanan. Infak dan sedekah sifatnya sunnah, boleh kapan saja, dengan jumlah sesuai kemampuan, tanpa paksaan. Dari sini kita belajar bahwa dalam Islam, kewajiban beramal tidak dimaksudkan untuk membebani, apalagi memperkaya satu pihak. Tujuan utamanya adalah membersihkan harta, menolong sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Agama hadir untuk menjadi ketenangan, bukan beban. Maka setiap kewajiban yang kita jalankan seharusnya membuat hati lebih tenang, bukan sebaliknya. Jangan sampai aturan dalam beragama hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Yang paling penting adalah memahami tujuan, meresapi maknanya, dan menjalankannya dengan ikhlas. Karena Allah lah sebaik-baik pemberi balasan.